Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Nabila. Saya dari kelas EKI 6E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi dan mengambil keputusan. Nah, apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi itu menyampaikan informasi yang diberikan kepada seseorang agar pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan benar supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, di dalam komunikasi itu media apa saja sih yang digunakan? Nah, yang pertama ada ibadah. Nah, ibadah yaitu di sini kita meminta untuk semuanya kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah kita menyampaikan apa permasalahan kita yang terjadi, meminta petunjuk dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada bersifat verbal dan non-verbal, di mana verbal itu penyampaian secara langsung dan non-verbal itu bisa bisa komunikasi didapatkan melalui dari sosmed, baik dari WA, IG, Telegram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada berupa dari bahasa atau gerak tubuh. Nah, dari bahasa atau gerak tubuh ini kita kayak misalnya melihat orang menyampaikan informasi atau mempresentasikan hasil makalahnya ataupun yang lain. Nah, dari itu kita bisa melihat gerak tubuhnya menyampaikannya seperti ini, apanya seperti ini. Nah, selanjutnya ada secara visual atau spanduk. Nah, secara visual atau spanduk itu kita dapat melihat informasi atau komunikasi itu dari spanduk itu penyampaian kayak info-info penting yang ada di desa-desa yang untuk jaringan internetnya kurang memadai. Nah, selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, di mana pengambilan keputusan itu kita harus pertama itu melakukan musyawarah. Nah, dari musyawarah itu apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasikan masalah apa sih yang terjadi, kok bisa ada permasalahan terjadi. Nah, makanya kita harus mengidentifikasi masalah dan pengembangan. Nah, kita kalau udah tahu apa sih masalah yang terjadi, kita harus mengembangkan solusinya seperti ini. Nah, selanjutnya ada solusi. Dari kita udah mengetahui identifikasi masalah seperti apa, pengembangannya selanjutnya bagaimana, dan solusinya. Karena setiap masalah pasti ada solusi di dalamnya. Nah, selanjutnya itu kalau udah kita memusyawarahkan ya kan, kita melakukan seleksi, yaitu seleksi memilih solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi, ya kan? Kan nggak mungkin sih ada masalah tiba-tiba langsung selesai, kan nggak mungkin ya kan. Baru yang terakhir ada keputusan bersama. Nah, dari kita udah melakukan musyawarah, melakukan seleksi, nah selanjutnya itu keputusan bersama. Nah, dari sekian itu kita harus mengetahui bagaimana sih keputusan terakhir yang kita udah musyawarahkan tadi ya kan. Nah, pasnya setelah selesai kita bermusyawarah, udah mencari solusinya bagaimana dan sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya adalah keputusan bersama, dan di keputusan bersama ini udah menentukan hasil bagaimana itu terjadi ya kan. Nah, jika kita ditanya jika ada suatu masalah, apa sih yang kamu harus lakukan ya kan. Nah, menurut saya sih kita yang tadi harus musyawarah. Nah, ya kita harus duduk bersama, apa sih, kenapa sih masalah itu bisa terjadi, apa sih penyebabnya masalah itu terjadi ya kan, dan masih banyak lagi solusi yang bisa ditemukan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pengambilan keputusan dan komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.